Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama Lestari Aprilia Tunisa dengan NIM 93260960. Yang kedua Nalhira Anggraini dengan NIM 9326100520. Dan yang terakhir Salisa Nur Rahmawati dengan NIM 9326110620. Kami dari kelas PGMI 2A. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai koherensi Islam tekstual dan kontekstual dalam pendidikan Islam. Selamat mendengarkan. Eits, jangan di-skip ya teman-teman. Happy watching. Memahami Islam tidak cukup hanya lewat teks, tapi juga harus memahami konteks. Keduanya harus dipahami dan tidak bisa ditinggalkan. Kalau Anda melulu melihat teks, Anda akan terpaku dengan teks dan memutar kembali jarum sejarah ke zaman onta. Kalau Anda hanya berpegang pada konteks dan melupakan teks, Anda akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Sebaik-baik urusan itu yang berada di tengah, memahami teks sesuai konteksnya. Kalau ini yang Anda lakukan, Anda dapat mempertahankan nilai lama yang masih relevan dan terus membuka diri untuk menerima ide dan gagasan baru yang lebih baik. Inilah pegangan para kiai di pesantren Al-Muhafadhah ala Qadimis Sholih wal Akhzu bil Jadidil Aslah. Tekstual pendidikan Islam itu apa ya? Mari kita simak video ini. Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan nasional memiliki peran yang strategis. Tujuan besar pendidikan nasional khususnya pembentukan dalam aspek iman dan takwa. Pendidikan Islam harus mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotrik, spiritual, dan sosial kemasyarakatan. Dalam pandangan Islam, kompetensi iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, juga akhlak mulia diperlukan oleh manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa dalam pandangan Islam, peran kekhalifahan manusia dapat direalisasikan melalui dua hal, yaitu yang pertama, landasan yang kuat berupa iman dan takwa. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Islam saat ini adalah mulai tergerusnya budaya Islam ke dalam arus globalisasi. Pendidikan agama yang disampaikan di kelas seakan hanyalah pertemuan formal yang hanya mengenai dalam aspek kognitif saja. Cara berpikir wasatiyah ini membuat para kiai tidak kesulitan menempatkan diri dalam perubahan zaman. Saya ingin beri contoh. Masih banyak saudara-saudara kita yang 100% hendak mengikuti setiap tindakan dan perilaku Nabi dari soal cara berpakaian sampai cara makan dan tidur. Tentu, tidaklah keliru kalau mau mengikuti Nabi dalam segala hal. Namun bahayanya bagi mereka yang mengikuti secara tekstual adalah sering menganggap orang lain kurang islami atau kurang nyunah kalau mengikuti Nabi secara kontekstual. Nah, bagaimana menurut Saudari Anggi tentang pendapat tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lestari. Syekh Mahmud Shaltaut, mantan Grand Syekh Al-Azhar, kemudian menjelaskan bahwa perilaku dan tindakan Nabi itu ada yang bersifat kemanusiaan belaka dan karenanya tidak memiliki konsekuensi hukum, dan ada yang memang dilakukan Muhammad sebagai
seorang nabi yang karenanya memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, harus dibedakan antara sunnah ghairu tasyri'iyah dan sunnah tasyri'iyah. Bagaimana menghilangkan najis dengan 7 kali basuh plus dengan tanah? Bisakah diganti dengan sabun? Bagaimana Mbak Lestari? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salisa. Jawabannya, tergantung apakah Anda memahami teks semata, atau Anda mau melihat konteks saja, atau Anda mau nyetel dengan pas antara pakai teks dan memahami konteksnya. Yang sunnah itu memakai alat siwaknya atau membersihkan mulut dan giginya ya. Apakah tetap dianggap sesuai sunnah kalau kita ganti siwak dengan sikat gigi? Nah, menurut pendapat saudari Salisa, bagaimana? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Anggi. Repotnya yang ngotot pakai siwak itu sering menganggap yang tidak bersiwak itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Sikap menghakimi ini yang sering jadi masalah dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Demikianlah diskusi kali ini telah selesai mengenai koherensi Islam tekstual dan kontekstual dalam pendidikan Islam. Saya dan kawan-kawan izin pamit untuk undur diri. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.